Selamat siang pemirsa, saat ini Anda menyaksikan Lintas Berita. Pemirsa, bagaimana kabar Anda pada siang hari ini? Kali ini kami kembali hadir dengan sejumlah informasi menarik yang telah kami rangkum. Bersama saya Nabila Zahra. Dan saya Galvin Abdul Zalfa. Inilah Lintas Berita selengkapnya untuk Anda. Bencana longsor terjadi di wilayah Kota Bogor, Jawa Barat pada Jumat 13 Oktober lalu. Tembok penahan tanah atau turap di bawah jembatan Cigudik Jalan Raya Wangun Tajur Kota Bogor itu longsor setelah mengalami pengikisan. Langsung saja pemirsa, untuk melihat situasi terkini, kita bergabung dengan saudara Hendrik Hendrayana di jembatan Cigudik Tajur Bogor. Baik Hendrik, bagaimana situasi terkini di jembatan Cigudik Jalan Raya Wangun Tajur Kota Bogor? Baik, terima kasih Nabila dan Galvin. Pemirsa, saat ini saya berada di jembatan Cigudik Jalan Raya Tajur Bogor. Di belakang saya ada longsor setinggi 7 meter dan lebar 8 meter. Sebagian puing-puing longsor menutupi area jalan sehingga menyebabkan kemacetan sepanjang jalan di area Tajur Bogor. Terima kasih. Kondisi jembatan Cigudik Wangun Tajur yang menjadi akses utama jalan penghubung antar kota Bogor Sukabumi bagi kendaraan non-tol itu mengalami amblas salah satu sisinya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor melaporkan telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Lalu Lintas untuk melakukan penutupan sebagian jalan. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya longsor susulan. Tanah longsor susulan ini terjadi di perbatasan antara Kelurahan Sindang Sari dan Kelurahan Muarsari. Juru parkir Ramayana Tajur, Rizwan, mengatakan tidak ada masalah untuk warga, sementara lalu lintas aman dan lancar. Baik, langsung saja kita tanyakan pada warga sekitar Tajur. Baik, dengan Bapak siapa? Rizwan. Baik, apa dampak yang dirasakan warga akibat dari longsor di jembatan ini? Kalau misalkan masalah dampak untuk warga tidak ada. Kalau misalkan ada dampak untuk usaha kita, saya sendiri pribadi, itu ada problem sedikit. Ya. Kalau untuk masalah jalur lalu lintas, lancar-lancar, ramai lancar, seperti itulah. Ya. Kira-kira apa penyebab terjadinya longsor di jembatan Cigudik Jalan Raya Tajur ini, Pak? Mungkin kita udah faktor usia bangunannya sudah lama, seperti itu kan. Memang sudah taknya untuk longsor gitu kan, seperti itu. Gitu. Terima kasih Pak atas laporannya. Baik, sekian yang dapat saya laporkan. Saya Hendrik Hendrayana, kembali ke studio. Baik Hendrik, terima kasih atas informasi yang telah disampaikan. Pemirsa, harga cabai rawit di Pasar Bogor naik hingga 50% dari harga Rp40.000 per kilogram hingga Rp80.000 per kilogram, yang merupakan harga tertinggi dalam 8 bulan terakhir. Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di Pasar Bogor. Telah terjadi kenaikan harga cabai yang sangat drastis hingga 50%. Untuk informasi lebih lanjut, langsung saja kita tanyakan kepada salah satu pedagang yang ada di sini. Harga cabai rawit di Pasar Bogor naik hingga 50%, membuat pedagang Pasar Kota Bogor mengalami kerugian. Kenaikan harga cabai dipengaruhi oleh faktor cuaca yang tidak menentu dan memburuknya kondisi tanah karena penggunaan pupuk kimia selama bertahun-tahun serta adanya serangan hama dan jamur yang mengakibatkan penurunan produksi cabai. Salah satu pedagang cabai di Pasar Bogor, Nizar, mengatakan harga cabai yang meningkat ini merupakan harga dari pasar induk, bukan dari petani yang merupakan perantara. Para pedagang Pasar Bogor berharap harga cabai turun secepatnya agar tidak menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi pedagang di Pasar Bogor. Baik, saya sedang bersama salah satu pedagang cabai. Dengan Bapak siapa? Bapak Nijar. Bapak Nijar, apakah benar Pak harga cabai meningkat dengan drastis di sini? Iya Pak, biasanya harga tuh paling rendah 40.000, 30, sekarang mah 70, 80. Berarti benar hampir 50% ya Pak naiknya? Iya 50% ke atas. Sekarang mah harga minimal paling ada 70.000. Untuk pembeli, apa tuh Pak komentar-komentar dari pembeli dengan harganya naik ini Pak? Harganya paling dia nanya, sekarang mahal, ganti aja sama rawit hijau. Jablay sekarang mahal, ganti aja rawit hijau. Terus harga 70-80 gak sanggup. Untuk harga ini langsung dari petani apa dari pemerintah gimana? Dari TU, bukan dari petani. Berarti perantara lagi Pak ya? Iya. Nggak langsung beli ke petani ya Pak? Enggak, banyak kan di pasar TU.
Baik, sekian informasi yang dapat saya laporkan. Kembali ke studio. Pemirsa, kita ke kabar lainnya. Tinggi muka air bendungan Katulampa, Bogor Timur, Jawa Barat makin menyusul hujan yang kian jarang turun. Ini merupakan tanda musim kemarau kering yang sudah diwanti-wanti Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sejak lama. Tinggi muka air Sungai Ciliwung 0 cm sejak Mei 2023. Curah hujan yang minim membuat debit Sungai Ciliwung menyusut. Sementara itu, di lokasi debit Sungai Ciliwung di Bendungan Katulampa, Bogor tampak surut. Bebatuan di dasar sungai terlihat dengan jelas. Terlihat ada sedikit genangan air di bawah Bendungan Katulampa. Sementara di sudut kanan Bendungan Katulampa tampak air mengalir kecil. Salah satu petugas Bendungan Katulampa, Udin, mengatakan untuk musim kemarau saat ini memang ada penurunan debit air yang biasanya mengaliri dari Kali Baru 40 cm menurun hingga 20 cm sampai 1000-an. Tapi di Ciliwung ada pengelolaan ekosistem sungai. Tinggi muka air juga terlihat surut di bagian depan Bendungan Katulampa atau dari arah datangnya air. Dasar sungai berupa pasir dan bebatuan kecil terlihat jelas dari atas sungai. Sungai Ciliwung yang surut dimanfaatkan banyak warga untuk beragam kegiatan. Pemerintah Kabupaten Bogor berencana membongkar ratusan lapak pedagang di sepanjang jalur puncak, termasuk ikon kuliner Puncak Warpat. Meski masih ditunda sementara waktu, isu ini menuai berbagai komentar dan banyak pertanyaan dari pelanggan Warpat. Kita segera bergabung bersama reporter Fauji Adawiyah dari Puncak Bogor. Oke, baik. Terima kasih Nabila dan Fauzin. Saat ini saya sedang berada di Warpat Puncak Bogor. Pemerintah Kabupaten Bogor berencana akan melakukan pembongkaran terhadap lapak pedagang yang ada di Warpat Puncak Bogor ini. Isu tersebut menuai banyak komentar dari pedagang Warpat Puncak Bogor. Oke, langsung saja kita tanyakan kepada salah satu pengurus pedagang Warpat Puncak Bogor ini. Baik, sekarang saya bersama Ibu Iik. Ibu Iik sebagai koordinator pedagang Warpat Puncak Bogor. Baik Ibu Iik, menurut Ibu, bagaimana tanggapan Ibu tentang isu yang beredar di warung Puncak Bogor ini? Tanggapannya sih mudah-mudahan ini benar isu dan itu tidak keluar dari pemerintah. Dan pemerintah juga memang berpihak kepada kami sebagai rakyatnya. Jadi pembongkaran itu benar-benar isu, tidak dikeluarkan dari pemerintah. Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Bogor akan membongkar 509 lapak pedagang di sepanjang jalur puncak Kabupaten Bogor termasuk kuliner Puncak Warpat. Ratusan pedagang berizin ini akan dipindahkan ke rest area Gunung Mas, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Isu ini menuai banyak komentar dari para pengunjung dan juga pedagang Warpat. Sebelumnya, Kepala Bidang Umum Ketertiban Satpol PP Roma Kodara menjelaskan pilihannya akan menindaklanjuti penegakan peraturan daerah atau Perda di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan juga Pertahanan untuk menertibkan bangunan tersebut. Baik, sekian informasi yang dapat saya laporkan dari Warpat Puncak Bogor. Saya Fauzia, kembalikan ke studio. Baik Fauji Adawiyah, terima kasih atas informasi yang telah disampaikan. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. The fourth industrial revolution is increasingly supporting the advancement of global communication and information technology. Its development must be accompanied by the ability and skills to adapt and take advantage of all opportunities within it. Are we ready to welcome it? The Faculty of Social Sciences and Humanities, Pakuan University, has always been a place to develop abilities and skills in the fields of language, literature, and communication. The Faculty of Social Sciences and Humanities, Pakuan University, accommodates 4 study programs with good prospects in the future, such as Indonesian Literature Study Program,
English Literature Study Program, Japanese Literature Study Program, and Communications Sciences Study Program. Each study program carries out various effective and applicable lecture activities to create an active and creative generation in global developments. Academic services are supported by CIMAC platform, an integrated information system that is practical and make it easier for the students to process and obtain information about academic activities. Our complete and comfortable facilities provided to support all academic and non-academic needs of students. Library, language laboratory, multimedia laboratory, broadcasting laboratory, photography laboratory, art laboratory, lectures room, academic services. Faculty of Social Sciences and Humanities, as a learning organization, will continue to improve the quality of lecturers and also graduates, participate in preserving the culture of local wisdom, excelling in the fields of language and literature, media and communication. Along the way, our faculty students have won various achievements and appreciation in the academic and non-academic fields. Hi everyone, my name is Anissa Azahra. I'm the alumni of Pakuan University. The organization in Pakuan University are very fun, even can boost our interest and social skills. And I was taught and guided by a highly professional, supportive, and very creative community and lectures. And my class were also very engaging and fun. Students will be provided in the space to explore, discover, and develop their respective interests and talents, as well as forming competitive and prepared individuals to build a better future. The best generation to welcome the advancement of communication and information technology starts here. Let's be active, creative, and innovative people with the Faculty of Social Sciences and Humanities, Pakuan University. Pemirsa, pemerintahan melalui Kemendikbud Riset bertekad mencegah tindakan kekerasan seksual termasuk di lingkungan kampus. Kerja besar ini harus didukung oleh semua pihak mengingat pencegahan kekerasan seksual memiliki banyak tantangan. Bagaimana dengan di Universitas Pakuan? Kami hadirkan liputannya untuk Anda. Pelecehan seksual sering terjadi di lingkungan kampus dan sering terjadi pada siapa saja. Kementerian Pendidikan Riset Kebudayaan dan Teknologi, dosen menyatakan bahwa telah terjadi pelecehan seksual di lingkungan kampus, dan 63% kasus pelecehan seksual yang belum pernah dilaporkan. Baik, langsung saja kita tanyakan kepada salah satu Satgas PPKS Universitas Pakuan Bogor. Baik, sekarang saya sedang bersama salah satu Satgas anggota PPKS dengan kakak siapa? Dengan Rehan. Oke, baik Kak Raihan. Apa yang dilakukan anggota Satgas PPKS dari unsur mahasiswa nih Kak? Kalau buat unsur mahasiswa, sekarang kan kita udah banyak agenda ya. Iya. Kalau misalkan dari pencegahan tuh kita udah mulai survei, sosialisasi. Terus kalau misalkan kita tuh bikin poster-poster juga dan banner-banner yang udah disebarin di beberapa fakultas. Terus kalau untuk penanganan, kita udah beberapa kali ngurusin kasus yang alhamdulillah udah ada yang selesai dan beberapa masih proses untuk tahap rekomendasi. Kalau sejauh ini kita itu kegiatan yang paling utama itu masih bikin buku pedoman untuk kegiatan agenda Satgas ke depannya dan semua SOP Satgas. Oke. Apa yang ingin disampaikan Civitas Akademika Kak agar berperan aktif dalam pencegahan dan penanganan serta perlindungan terhadap korban seksual?
Kalau untuk pesan Civitas Unpak dari kami selaku anggota Satgas, pesan kami itu cuman kayak kalau bisa nih bantu Satgas untuk berkoordinasi dan berkontribusi. Kalau misalkan ada beberapa dari kalian yang ngelihat ada pelaku atau korban yang kejadian itu di depan mata kalian, tolong dibantu. Karena kan biasanya kalau misalkan korban pelecehan itu kan suka yang namanya tonic immobility, itu yang jadi dia nggak tahu harus ngapain, dia nggak tahu mau ngapain, dan dia pasti bakal merasa cemas dan cuman takut kan. Satu-satunya yang bisa diandalkan itu kan cuman kita sebagai warga Unpak yang menyaksikan atau enggak sekadar tahu. Kita bantu teman-teman kita yang misalkan emang dia mengalami kekerasan seksual, kita support untuk diadukan kepada Satgas, kita bantu dan kita rekomendasi seadil-adilnya sesuai aturan yang sudah ditetapkan dari Permendikbud nomor 30 kan. Dan buat Civitas Unpak lainnya, sebisa mungkin sekalipun ada teman kalian yang melakukan pelecehan seksual, kami harap tolong jangan ditutup-tutupin, tolong jangan dibantu, karena kita cuma menegakkan keadilan untuk korban. Kan kasihan juga korban kalau misalkan sudah harusnya ditolong, harusnya dibantu, ternyata malah ditutup-tutupin kasusnya sama pelaku dan beberapa rekan-rekan dari pelakunya itu. Oke, terima kasih Kakak Rehan. Ya, sama-sama. Oke, baiklah, terima kasih. Sekian informasi yang dapat saya laporkan. Saya Vila Aulia, kembali ke studio. Universitas Pakuan saat ini telah memiliki tim satuan tugas untuk penanganan dan pencegahan kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Anggota Satgas PPKS Universitas Pakuan, Raihan menghimbau apabila melihat pelaku atau korban yang kejadian kekerasan seksual di lingkungan kampus untuk segera dapat melaporkan ke Satgas PPKS untuk ditindaklanjuti. Banyak harapan agar kasus kekerasan seksual dan kekerasan fisik tidak terjadi di lingkungan kampus, khususnya di Universitas Pakuan Bogor. Sehingga dapat mewujudkan cita-cita Unpak sebagai kampus yang sehat, aman, dan nyaman untuk kegiatan belajar mengajar. Baik Vila, terima kasih atas informasinya. Pemirsa, saat ini sedang ada perbaikan pipa PDAM di Jalan Otista Bogor. Tujuan perbaikan pipa PDAM ini salah satunya untuk memenuhi air bersih bagi masyarakat dan istana di Kota Bogor. Saat ini sedang ada perbaikan pipa PDAM di Jalan Otista Bogor. Perbaikan ini terjadi di sepanjang Jalan Oto Iskandar di Nata, Kota Bogor. Tujuan dari perbaikan pipa PDAM ini dilakukan untuk memenuhi air bersih bagi masyarakat dan istana Bogor. Petgas Pengawas PDAM Kota Bogor Dani mengatakan, kondisi jalanan akibat perbaikan pipa PDAM terpantau lancar, karena para petugas sudah dilengkapi peralatan yang menunjang. Baik, dengan Bapak siapa? Dani. Baik Pak, saat ini di Jalan Oto Iskandar di Nata sedang ada pemasangan apa ya Pak? Untuk saat ini tuh kita sedang ada pekerjaan untuk pemasangan pipa air bersih ya. Yep. Untuk warga Bogor dan menunjang untuk istana juga. Baik Pak, tujuan pemasangan ini untuk apa Pak? Terutama untuk kebutuhan masyarakat tentang air bersih, sama juga untuk istana juga suplesi bantuan air bersih. Baik Pak, selama pengerjaan ini ada hambatan lalu lintas gak sih Pak? Selama saat ini sih alhamdulillah lancar ya, karena kita juga dilengkapi dengan rambu, K3, dengan flagman juga. Baik Pak, terima kasih ya. Ya, sama-sama. Sebagai orang terpelajar, mahasiswa dituntut tidak hanya mengembangkan ilmu tapi juga karakternya. Putra-putri FISIP Universitas Pakuan Bogor hadir sebagai salah satu wadah baru untuk mengembangkan potensi diri dalam berkarya, berprestasi, dan berinteraksi. Organisasi Putra-Putri FISIP yang baru saja dibentuk belum lama ini mewadahi mahasiswa dalam hal pengabdian masyarakat, bakti sosial, dan menjadi wadah bagi aspirasi, koordinasi, dan komunikasi bagi mahasiswa. Organisasi yang terdiri dari ketua-ketua angkatan ini banyak belum memiliki program antara lain melakukan kumpul gelombong, pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa, hingga bakti sosial. Bintang Nugraha dan Rio Arif Nugraha, salah satu putra-putri FISIP 2022, mengatakan, dengan bergabung putra-putri FISIP, Pakuan akan mendapatkan banyak manfaat. Salah satunya adalah dengan membangun relasi jangka. Semakin banyak interaksi yang dilakukan, maka semakin luas jangkauan yang dapat memudahkan dalam proses perkuliahan dan dalam mencari pekerjaan kelak. Oke Kak, baik. Apa yang membuat kawan-kawan tertarik bergabung dengan putra-putri FISIP? Apa keinginan jangka panjangnya?
Kalau untuk keinginan dan ketertarikan itu berdasarkan balik lagi ke pribadi masing-masing ya. Dan menurut saya kalau untuk ketertarikan karena kita dapat banyak relasi gitu kan, jadi jembatan juga kita bisa kenal sama teman-teman yang lainnya, terus sama angkatan-angkatan atasnya. Balik lagi ke relasi yang jangka panjangnya itu sih. Oke. Lalu apa yang membuat Anda tertarik untuk menjadi putra-putri FISIP ini? Yang pertama karena balik lagi ke relasinya ya, dan yang kedua tuh karena saya juga hobi di bidang organisasi dan segala macam, makanya saya berminat di bagian putra-putri FISIP. Oke. Lalu dalam waktu dekat ini program atau giat apa saja yang akan dilakukan? Untuk program dan giat yang bakal dilakuin untuk kedepannya itu kita bakalan ada acara untuk bakti sosial dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Nah, untuk itu kan masih dalam tahap perencanaan dan semoga aja itu bisa dapat terlaksana. Oke. Terima kasih. Pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Fiona, kok kamu gitu sih Fiona? Apa sih? Please lah Fiona. Kasih aku kesempatan satu kali lagi Fiona. Aku nggak mau. Udah ya, cukup ya, cukup. Kok gitu sih Fiona? Fiona, kok kamu gitu sih? Fiona, tunggu dulu Fiona. Aku mau ngasih sesuatu buat kamu nih. Kamu mau ngerayu aku pakai bunga ini? Bukan gitu Fiona, udah kamu pegang dulu. Ini hari spesial. Kamu gak usah khawatir tentang itu. Tahu, Kasih kalau sayang saat aku tuh itu selalu ada masih kok untuk lama. kamu setiap saat. Aku juga mau ngasih tau ke kamu nih. Jadi nanti tanggal 14 Februari 2024 itu ada hari yang spesial buat kita semua. Apa? Hari kasih sayang. Kalau itu mah aku juga udah tahu. Bukan gitu sayangku. Jadi gini, tanggal 14 Februari 2024 itu adalah hari yang sangat spesial nih sayang. Buat kita semua nih, masyarakat Indonesia. Hari itu adalah hari pemilihan umum sayang. Yang dimana tiap warga negara yang genap berusia 17 tahun, sudah atau pernah menikah, tidak sedang menjadi anggota TNI atau Polri, dan juga tidak terganggu jiwanya, itu harus sayang memberikan suaranya di pemilu nanti, kayak gitu. Nah, itu kamu tahu. Aku jadi Iya dong. pengen deh ke TPS tersayang sama kamu. Harus dong sayang. Jangan lupa ya, tanggal 14 Februari 2024 datang ke TPS. Gunakan hak pilih kamu. Mas, bunganya belum dibayar. Oh iya mas, lupa. Mulai pekan depan, warga dan wisatawan tak bisa berolahraga di jogging track lapangan Sempur, Kecamatan Bogor Tengah. Lokasi tersebut akan ditutup sementara waktu karena revitalisasi. Langsung saja pemirsa untuk melihat situasi terkini, kita langsung bergabung dengan saudara Vila Mulia. Baik, saat ini saya sedang berada di lapangan Sempur Kota Bogor. Saat ini lapangan Sempur Kota Bogor resmi ditutup hingga 20 Desember 2023. Upaya revitalisasi ini dilakukan karena rusaknya trek jogging yang rusak dan berlubang. Baik, langsung saja kita tanyakan pada salah satu petugas yang ada di lapangan Sempur Kota Bogor. Meski tengah ramai dipakai masyarakat sebagai pengganti jalur pedestrian sekitaran Kebun Raya Bogor, revitalisasi lapangan Sempur tetap akan dilakukan karena umur karet lapangan yang sudah lewat batas. Selain itu, lintasan jogging di lapangan Sempur juga sudah mengalami kerusakan di beberapa sisinya. Selain penggantian karet, revitalisasi lapangan Sempur juga akan merombak landasan aspal. Landasan yang sebelumnya berbahan aspal itu selanjutnya akan diganti dengan beton, karena dinilai lebih tahan lama dan tahan air. Perbaikan juga dilakukan pada drainase air yang berada di bawah lapangan Sempur. Hal itu dilakukan untuk mengatasi masalah air mengenang yang kerap terjadi. Salah satu petugas Raden Dain Ahmad mengatakan rencana awal melakukan revitalisasi perbaikan dari 31 Agustus sampai 25 Desember mendatang. Raden Dain Ahmad, salah satu petugas lapangan Sempur, menyarankan warga untuk memilih tempat olahraga lain selama jogging trek lapangan Sempur diperbaiki. Baik, saat ini saya sedang berada dengan Bapak siapa? Bapak Raden Dain Ahmad ya sebagai juru parkir di sini di Sempur. Oke. Apa rencana awal untuk revitalisasi trek jogging di lapangan Sempur ini, Pak?
Menurut informasi sih katanya perbaikan dari tanggal 31 Agustus sampai 25 Desember. Cuman ini untuk pengerjaannya banyak tertunda-tunda ya. Oke. Bagaimana dampak tertundanya proyek revitalisasi terhadap masyarakat yang menggunakan truk jogging tersebut, Pak? Untuk pengunjungnya jadi sepi. Terus kan ini alternatif pilihan utama dibandingkan tempat-tempat lain yang seperti Taman Elang, terus alun-alun. Banyaknya pengunjung melimpahnya ke sini gitu. Oke. Semenjak Kapan diharapkan revitalisasi truk jogging di lapangan Sempur akan selesai dan dapat digunakan kembali oleh masyarakat ini, Pak? menurut saya sih sesuai sesuai rencana dari tanggal 31 Desember sampai tanggal 31 Agustus sampai 25 Desember. Mudah-mudahan sih tidak melenceng gitu. Ya. Oke, terima kasih Bapak. Baik pemirsa, sekian informasi yang dapat saya laporkan. Saya Vila Aulia, kembali ke studio. Baik Vila, terima kasih atas laporannya. Kita ke kabar lainnya. Pemirsa, Bogor adalah salah satu kota yang mempunyai segudang kuliner yang unik, nikmat, dan wajib untuk dicicipi. Salah satu makanan nikmat dan mantap di Bogor yang wajib kalian coba adalah kebab sebesar lengan di Bogor. Baik pemirsa, saya berada di kebab viral yang sangat besar. Berada tepatnya di belakang Mall BTM, Bogor, daerah Empang. Langsung aja kita review makanannya ya. Kebab biasanya disajikan dalam ukuran yang sedang-sedang saja, namun beda rasanya dengan kebab shawarma. Kebab di sini memiliki ukuran ekstra super jumbo sebesar lengan orang dewasa. Kebab asli Timur Tengah yang berlokasi di Jalan Raden Saleh Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, memiliki beragam pilihan daging, yaitu daging ayam dan daging sapi, yang bercampur dengan kentang yang melimpah. Kebab ini memiliki harga yang terjangkau, hanya Rp25.000. Yang membuat kebab ini viral karena ukurannya yang sebesar tangan manusia. Jika penasaran ingin mencoba, Anda dapat menemui kebab shawarma di Jalan Raden Saleh, Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Selain bikin kenyang, sensasi menikmatinya juga berbeda loh. Jadi pemirsa, ini kebab yang lagi viral, lumayan besar ya ukurannya. Segede tangan saya. Langsung saya mau cobain. Nampak luar sih cukup menggoda banget dulu ya. Langsung aja cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu cukup banyak. Selain ada kebab sebesar lengan, di Bogor juga bisa keliling dunia dalam satu hari. Minimania Puncak Bogor jawabannya. Minimania merupakan salah satu tempat wisata yang baru dibuka di Puncak Bogor. Meski saat ini masih trial opening, namun Minimania Puncak sudah ramai dikunjungi. Tempat ini cocok untuk anak-anak sebab di dalamnya memiliki area taman yang luas dan berisi edukasi tentang berbagai belahan dunia. Selalu ada pesona tersendiri dalam melihat dunia dalam skala kecil. Di Minimania Puncak Bogor misalnya, terdapat berbagai fasilitas dan wahana yang berisi miniatur belahan dunia. Pengunjung bisa berfoto di depan miniatur-miniatur ikon berbagai negara. Ada 9 wahana di dalam Minimania Puncak, yaitu Sakura Park, Skyride, Mini Pedicab, ATV Adventure, Mini Mandalika, Fun Arcade, RC Boot, Rainbow Slide, dan Sakura River Cruise. Minimania Puncak Bogor adalah salah satu destinasi wisata di Bogor yang menawarkan pengalaman unik yang sayang kalau dilewatkan. Datang di Minimania, selamat datang. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Gavin Abdul Zelfa. Dan saya Nabila Jahra serta segenap kru lintas berita yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Salam unggul, mandiri, dan berkarakter.